Hai guys, welcome back to RL Chess, dan kali ini saya akan mengupdate ya teman-teman hasil dari timnas catur di gelaran Olimpiade Catur Online 2021, di mana saya akan membahas partai antara jagoan Indonesia nih, pecatur Indonesia, yaitu Grandmaster Novendra Priasmoro yang kembali lagi berhasil mengalahkan Pavlidis Antonios, Grandmaster dari Yunani yang elo ratingnya 2600, bahkan di sini ditulis 2700 ya teman-teman. Dan Novendra dengan buah hitam. Jadi Indonesia melawan Yunani nih teman. Bagaimana partainya? Langsung saja disimak dan jangan lupa jangan di skip iklannya. Ya, setelah kemarin mengalahkan WY ya Novendra, di babak keempat ini dia tampil on fire lagi dengan buah hitam, menjawab Pavlidis M4 C5, kuda F3 dan kuda C6 dan gajah B5. Sama juga Pavlidis memilih variasi Sicilian Rossolimo untuk menjawab Novendra nih, dan Novendra menjawab G6, makan pion B kali C6, kemudian D4 dimakan C kali D4, menteri kali D4 dan kuda F6. Dan di sini Pavlidis langsung melakukan langkah agresif teman-teman, langsung E5 mengancam kuda, kemudian kuda D5 dan langsung rokade, kemudian Novendra gajah G7 dan menteri H4 di sini. Ya, menteri H4 selain menghindari pinning dari gajah hitam Novendra, juga memiliki ide gajah H6, menukar gajah gelap dari putih ditukar dengan gajah Fianchetto milik Novendra. Yang bagaimana kita ketahui dalam permainan Sicilia, gajah Fianchetto hitam ini adalah gajah yang sangat kuat teman-teman. Dan Novendra melakukan langkah D6 di sini, kemudian Pavlidis tetap gajah H6. Sangat agresif ya, baru 10 langkah dia langsung menjalankan langkah gajah H6. Novendra tetap rokade. Kemudian di sini kuda BD2. Banyak pilihan sebenarnya di sini yang bisa dilakukan oleh Pavlidis ya. Dan bagaimana jika kuda G5 di sini teman-teman, dengan ancaman gajah kali G7 dan checkmate ya. Dan ternyata di sini ada langkah F6 teman-teman, di mana apabila teman-teman memilih gajah kali G7 akan ada jawaban F kali G5, mengancam menteri, dan apabila menteri H6 tetap hilang benteng F7, akan hilang gajahnya. Jadi sesimpel itu jawabannya. Kenapa Pavlidis tidak menjalankan kuda G5? Sebenarnya di sini bisa C4 dulu ya, mengusir kuda dulu. Kemudian Pavlidis menjalankan kuda B2 dan di sini tanda tanya ya teman-teman. Tanda tanya, kemudian dijalankan D kali E5 oleh Novendra. Kemudian gajah kali G7, raja kali G7, kuda E5 dan menteri C7, mengancam kuda D5 dan menjaga pion C6. Benteng Fs1 dan dijawab F6, kuda D3 dan E5. Ya, Novendra akhirnya memiliki posisi lebih baik ya, dan sekarang keluar menyerang dengan E5, pion di sentral, kuda E4 dan gajah F5, kuda EC5 dan benteng E8, mencegah supaya kuda mengganggu dengan kuda E6, sekaligus menguatkan pionnya untuk dorong maju ke depan ya. Nah, benteng E2 ini langkah yang salah dilakukan oleh Pavlidis Antonios teman-teman. Kenapa sih? Apa yang terjadi setelah benteng E2? Ya, seharusnya Pavlidis di sini membaca gerak-gerik dari Novendra dari Grandmaster Indonesia ini ya. Karena tujuan selanjutnya adalah C4 nih, M4. Tapi di sini bentengnya 2 dan Novendra mendorong M4. Bagaimana jika dimakan teman-teman? Apabila dimakan di sini ada langkah G5 dan kudanya akan jatuh. G5 dan menterinya akan tidak bisa lagi menjaga kuda ya, dan apabila ditukar kuda kali G5 ya akan sangat menyenangkan bagi pemain hitam. Makanya di sini dia memilih kuda C1. Setelah E4 di sini memilih kuda E1, yang harusnya kuda C1 lebih bagus teman-teman. Kuda C1 kemudian manuver lagi kuda B3. Nah, gara-gara kuda E1 ini, kuda Novendra loncat ke F4 dan benteng E3 merupakan langkah salah G5, mengancam menteri dan menteri G3. Di awal-awal menterinya sangat bagus banget ya, tapi dalam kondisi langkah ke-21 ini menterinya dalam posisi yang salah guys. Kenapa? Karena di langkah selanjutnya setelah mempining menteri Novendra ada jalan menteri E7. Novendra melakukan langkah yang sangat bagus banget,
nggak cuman kabur dari pining ya, tapi mengancam kuda di sini. Mengancam kuda sekaligus ada langkah satu lagi yang sangat bagus. Ide rencana dari Novendra yaitu kuda H5 di sini. Membuat menterinya jatuh. Nah, makanya H4 di sini dan menterinya ya dan kudanya ya jatuh. Tinggal memilih aja nih antara menteri atau kuda. Karena untuk menjalankan benteng C3 ada kuda E2 di sini teman-teman, Skakster. Makanya H4, menteri kali C5, H kali G5 dan kuda G6. Langkah yang sangat bijaksana, maksudnya langkah yang sangat bagus banget dipilih oleh Novendra, positional play, menutup serangan dari putih. F kali G5, kuda G6, G kali F6, raja kali F6 dan menteri H2 coba mengancam pion di H7. Diadu oleh Novendra menteri E5 ya. Ini yang harus kalian lakukan apabila kalian sudah memenangkan permainan, karena udah menang 1 perwira. Dan salah satu teknik dalam permainan catur adalah menyederhanakan atau membuat ya habis lah ya. Dan G3 kemudian menteri kali B2, benteng D1 dan adu lagi benteng AD8, makan dan menteri kali H2. Nah, di sini ada menteri B6 selanjutnya, langkah yang dipilih Novendra. Itu teh pucuk, kamu mau? Oke. Menteri B6 dan G4 di sini mendorong pion. Kemudian gajah kali G4 dilakukan oleh Novendra. Nah, kenapa putih nggak berani benteng kali E4 teman-teman? Ya, karena ada gajah F5 selanjutnya benteng H8 ya. Makanya di sini Pavlidis Antonios nih. Emang boleh minum ini? Makanya Pavlidis Antonios di sini memilih menteri H2 lagi, gajah F5, menteri G3 dan diadu lagi menteri B8, menteri G2 makin terpuruk, kemudian kuda F4, menteri G3, benteng G8 cek, tutup, kuda H3, raja G2 cek lagi, raja G1 dan gajah G4. Langkah terakhir di langkah ke-37 ini membuat pecatur dari negeri Zeus ya, negeri dewa-dewa ini terkapar di sini oleh pecatur Indonesia, pemuda Indonesia, yaitu Grandmaster Novendra Priasmoro dengan ide kuda E2 teman-teman di langkah selanjutnya. Mau raja H2 kayak ada tetap kuda E2. Di sini menterinya mengontrol dan bentengnya juga mengontrol sini. Nah, sayang Novendra hanya tampil di babak keempat, sementara di babak kelima dan 6 dia diistirahatkan. Sebenarnya kemampuan Novendra ini sangat bagus ya. Di 2 hari ini dia on fire banget setelah mengalahkan Wei. Jadi ini hal positif ya yang dilakukan oleh Grandmaster Indonesia Novendra Priasmoro. Dan semoga besok Novendra bisa main ya di 3 babak terakhir dan kita akan lihat dia masih on fire nih. Dan selamat, dukung terus percaturan Indonesia teman-teman, bisa nonton perjuangan para timnas catur ya, para pemain catur di laga besok ya, babak ke-7 dan 9. Babak ke-7 sampai 9 di channelnya RL Chess jam 14.40 ya, atau jam 2:40 siang ya. Besok di YouTube-nya RL Chess. Semoga Indonesia bisa lolos ya. Sementara Indonesia di peringkat ke 5 ya. Jadi saya pamit, jangan lupa dukung terus channel RL Chess karena sebentar lagi mencapai 4.000 subscriber. Dan saksikan terus live streamingnya karena setiap streaming akan saya berikan ebook ya, ebook catur untuk 3 orang pemenang. Saya pamit. Catur yes, Indonesia jaya. Gimana menurut kalian permainan dari Novendra?